Bisa ini ayah, nama lengkap ayah Asmat Iman. Ayah lahir di Pekanbaru, cuma numpang lahir aja di situ. Dulu pas lahir almarhum nenek kamu atau ibunya ayah meninggal pas ngelahirin ayah tuh. Makanya sebelum meninggal beliau berwasiat kalau nama ayah nanti dikasih Asmat Iman. Terus kepanjangannya itu anak selamat ibu meninggal. Itu yang dibilang oleh saudara ibu. Kalau dulu sebelum meninggal almarhum ibunya ayah atau neneknya saya itu almarhum menitipkan nama ayah nanti bakal seperti itu gitu. Makanya nama ayah sekarang nama ayah dikasih Asmat Iman. Setelah lahir ayah punya dua orang, punya kakak atau punya abangnya ayah diasuh oleh saudaranya kakek atau ayahnya ayah gitu loh. Dan ayah tinggal di Batu Sangkar sama Bude, kakaknya almarhum ibu, di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Orang Padang lah kalau orang bilang. Berarti Aisyah juga punya darah Padang juga, punya darah di Jawa juga. Mohon maaf kalau ayah pengen ada kabar, ayah selalu ngabarin Aisyah. Secara nggak langsung ayah selalu mikirin kamu, ayah setiap hari mikirin kamu. Ya, kalau kamu selalu ada di HP ayah. Itu yang penambah semangat ayah. Sebelum jauh ke depan, ayah mau ngomong sejarah ayah dulu ya, biar kamu nanti nggak bingung. Biar kamu tahu juga ayah itu dari mana sih, asal ayah dari mana, saudara ayah aja ada berapa. Ya, sehingga itu kamu juga perlu tahu. Setelah tadi ayah pindah ke Batu Sangkar, itu ayah masih bayi. Ayah belum pernah ketemu orang tua. Yang ayah tahu itu Bude itu orang tua kandung ayah dulu. Setelah kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 SD, umur 10 tahunan atau 9 tahunan tuh tetangga ayah bilang, kamu anak mendiangnya si Nun ya. Si Nun itu tuh panggilan almarhum ibu atau panggilan almarhum nenek Asa gitu loh. Makanya ayah bingung tuh, kok dibilang anak mendiang si Nun gitu loh. Sementara kan ayah taunya Bude itu orang tuanya ayah gitu. Setelah kakak cari tahu, ternyata emang benar kalau ayah itu bukan anak kandungnya Bude atau ibu. Ayah manggilnya ibu, bukan anak kandungnya ibu. Situ ayah suka nangis sendiri. Ayah langsung lari tuh ke pohon bambu gak jauh dari rumahnya di kampung. Nangis jadi-jadinya di situ karena ayah susah ya buat menerima kalau misalkan semuanya itu bukan orang tua kandung gitu loh. Sejak saat itu ayah mulai berubah tuh. Ayah mulai banyak tingkah. Ayah mulai sering buat onar, buat cari perhatian gitu, hal-hal yang kadang yang nggak bagus gitu. Marah-marah, nangis-nangis, teriak-teriak, entah apapun itu. Yang penting diperhatiin, merasa diperhatiin gitu. Padahal Bude ayah atau ibu itu perhatian banget sebenarnya, cuman ayahnya aja yang caper gitu loh, cari perhatian ke mereka biar dapat perhatian gitu loh. Itu ayah lakukan sampai lama sih, sampai kalau ayah benar-benar dewasa itu masih ayah lakuin. Sampai akhirnya setelah ayah tahu mereka bukan orang tua kandung, ya udah situ ayah berpikiran ayah
mau merantau gitu loh dari Batu Sangkar atau Padang. Pengen hidup di Jakarta. Sejak itu ya, sejak usia dini itu ayah udah berpikir seperti itu gitu loh. Nggak semua orang berpikir seperti itu, tapi ayah belum berpikir kalau ya ayah nggak mungkin selamanya tinggal di sini gitu loh. Ini enak, emang enak. Ayah dimanjain, ayah anak paling kecil dulu di keluarga. Tapi ayah pengen mandiri gitu loh, pengen sendiri karena emang ayah harus tahu diri juga kalau ayah bukan keluarga kandung di sana gitu. Walaupun mereka udah nganggap sebagai keluarga kandung, ayah pun udah nganggap mereka saudara kandung gitu loh. Setelah itu waktu berjalan terus, setelah pertama kali ayah tahu itu, ayah sekolah di SDN 09 Beringin, masih di dekat kampung juga, dekat rumah, tapi sekarang sekolahnya udah nggak ada. Di situ lulus sekolah, ayah masih juara tuh. SD dulu masih lumayan lumayan pinter lah, walaupun masih cari percapernya itu gitu. Situ masuk ke SMP, ayah udah mulai malas sekolah tuh, udah mulai malas belajar. Itu SMP-nya SMP 1 Negeri 1 Batu Sangkar, depan Stadion Carano di Batu Sangkar. Semua orang Batu Sangkar tahu sih itu SMP unggul dulu di zamannya itu, SMP unggul gitu loh. Setelah di situ ayah udah mulai turun tuh nilainya karena emang pikirannya udah kemana-mana gitu loh. Dan mungkin ayah termasuk orang yang psikologinya itu beda dibanding anak-anak yang lain seumuran gitu loh. Mungkin anak seumuran tuh masih pikiran main-main atau huru-hara aja. Ayah tuh enggak, di usia segitu tuh ayah udah memikirkan gimana caranya ayah tuh bisa mandiri. Berpikirnya tuh udah nggak di tempatnya ayah berada saat itu gitu, bukan di usianya itu. Kalau ayah berpikirnya udah beda gitu. Setelah itu SMP ayah lulus. Nah kelas 3 SMP itulah kejadian dimana pertama kali ayah ketemu dengan abangnya ayah, namanya Usnan. Sekarang dia di sini juga. Tahun 2021 ini dia di sini juga. Malah dia duluan kesini juga, di sini dulu. Ceritanya tuh ayah ketemunya tuh ceritanya cukup panjang juga sih. Awalnya singkatnya ya ceritain di sini, nanti kalau misalkan kita ketemu ayah ceritain detailnya. Ayah kan kelas 3 SMP, dan yang mempertemukan ayah sama abang ayah itu posisinya ayah di Batu Sangkar ya. Nah, abang ayah tuh besarnya di Painan, namanya Painan tuh di pesisir selatan tuh, di yang namanya pesisir ya, dekat laut gitu loh. Jadi ayah di Batu Sangkar tuh di daratan, di tengah-tengah, jadi lumayan jauh. Dan ayah nggak pernah ke situ selama itu gitu loh. Dan dia pun nggak pernah gitu loh. Nggak kayak sekarang yang orang gampang pakai teknologi, pakai WA, pakai video call segala macam. Dulu kan belum ada, dan itu semuanya bener-bener susah untuk ketemu gitu loh. Setelah itu yang dikenalin oleh anaknya ibu atau bude itu yang di kampung. Itu anaknya yang paling tua kan ngajar guru di kampung. Nah yang namanya guru banyak temennya, banyak pendidikannya, banyak apanya lah gitu. Ayah juga kurang paham, dan banyak relasinya juga sesama guru. Dan pas ya mungkin Allah juga yang nentuin tuh saatnya ayah ketemu sama abang ayah, mereka klik gitu loh, ceritanya nyambung. Ceritanya ayah yang punya saudara di Penan, dan dia bilang kalau dia juga punya saudara di Batu Sangkar gitu. Dan temennya anak pertama bude atau ibu itu namanya kan Icun, ayah manggilnya Icun. Temennya Icun itu dia ngajarin di Batu Sangkar. Nah mereka sering ketemu dan banyak ngobrol, dan nyambut ketemunya di situ gitu loh, kliknya di situ ceritanya. Ya udah dibikinlah rencana untuk pertemuan ayah dan abangnya ayah yang namanya Usman itu. Kalau masalah itu pertemuannya jadi, dia udah mulai usaha sendiri itu di sini di Jakarta ya. Pas tahun 2004 itu dia udah mulai di sini, udah mulai ngerintis usaha.
Dia ngajak ayah ke sana setelah lulus, katanya udah kamu sekolah dulu aja 3 tahun ini, gitu bilangnya waktu itu. Dan setelah sekolah 3 tahun dia balik lagi tuh pas ayah mau lulus. Dia bilang, yuk kita ke Jakarta. Cuman posisinya waktu itu pas habis persis setelah ayah lulus, ayah keterima kerja di PT Air Minum, masih di kampung juga di Batu Sangkar. Ayah kerja dulu di situ setahun. Setelah itu Usnan datang lagi tuh ke rumah, karena kan emang udah berapa kali ketemu ya, 2 kali kalau nggak salah. Dan dia nelpon, dia mau ke Batu Sangkar, mau ngajak ayah ke Jakarta. Dan oke, ayah yain, ayah kerja di sini, ayah mau ikut dia, kenapa enggak? Karena emang awalnya kan emang pikiran ayah emang di sini gitu loh, bukan di kampung. Setelah itu ayah ikut dia ke sini, pertama kalinya ayah ketemu sama kakeknya kamu, almarhum bapaknya ayah gitu loh. Itu reaksinya biasa aja sih, ayah di situ sedih, bingung, marah juga mungkin ya, karena bapaknya ayah tuh nggak pernah ngasih kabar sama sekali gitu loh. Dan ayah nggak mau itu terjadi sama kamu juga. Ayah masih ngirimin beberapa hadiah buat kamu. Kalau ayah punya rezeki lebih pasti ayah kirimin. Di saat ayah kesana pasti ayah kasih uang gitu loh. Walaupun nggak banyak tapi sebisanya ya pasti ayah sisihin buat kamu gitu. Padahal ayah nggak pernah ngeliat kamu ke ayah kesana. Ke Sidabo aja ibunya kamu nggak ngasih izin ketemu kamu gitu loh. Nggak boleh, ini anak aku, dia bilang begitu. Ayah sedih tapi ya udahlah. Detailnya nanti ya ceritain di belakang. Setelah ayah ketemu sama bapaknya itu yang reaksinya biasa aja, dan ayah juga kaget. Beliau hidupnya biasa aja, anaknya banyak, dan saudara tiri ayah itu banyak banget. Di situ dia bilang kalau dia nggak bisa ngabarin gitu aja. Dan salaman kayak saya sama salaman kayak orang lain, nggak ada. Ayah di situ bingung nanggapinnya kayak gimana gitu loh. Mau marah gimana gitu loh. Udah, ayah nginap beberapa malam di situ sama adek-adeknya ayah juga, sama Agus, Lisa, Ega, Agus, Lisa, Bulan waktu itu. Di situ rumahnya kecil, kontrakan kecil banget. Dan ayah nggak tahan tuh kayak gitu, ayah pulang lagi. Usnan bilang, kenapa kamu pulang gitu? Ayah bilang, ya aku nggak cocok dia kayak gitu, karena dia kan kerjanya di pasar malam. Ayah nggak cocok yang namanya begadang, bongkar pasang tenda tengah malam sampai pagi, besoknya langsung jualan, dan cuman penghasilan nggak seberapa menurut ayah di waktu itu ya, karena ayah juga masih muda banget waktu itu, umur 18-19 tahun sih kalau nggak salah. Di tahun itu gitu loh, makanya ayah nggak tahan, ayah pulang aja. Pulang lagi kampung, itu ayah nggak tahu jalan pulangnya lewat naik mobilnya apa, modal uang saku buat ongkos doang naik bis waktu itu gitu loh. Udah ayah beraniin pulang, nah ayah emang udah nggak tahan jadi situ gitu loh. Setelah ayah pulang di kampung kan ayah dulu pernah kerja di PT itu, ayah bilang tadi. Nah di situ ayah masih ada posisi, masih ada simpen uang 1 juta rupiah sih di waktu itu buat modal ayah balik lagi ke Jakarta gitu. Balik lagi ke Jakarta itu emang niat ayah dari dulu gitu loh, cuman karena nggak cocok sama Usnan ya udah ya pulang lagi dan balik lagi ke Jakarta gitu loh. Ayah balik lagi, nggak lama setelah itu, cuma 1 bulan kalau nggak salah dia di rumah, ayah balik lagi ke Jakarta. Dan itu niatnya ayah selamanya di Jakarta gitu loh. Ayah balik lagi, ayah numpang di rumah temen namanya Andika. Nanti akan ada ceritanya juga pas ada masalah sama ibu kamu, kenapa ayah bisa pisah dulu. Ayah nginap di rumahnya Andika, bukan rumahnya dia juga numpang di situ sama saudaranya, masih satu suku. Kalau di kampung, kalau di perantauan ada suku-sukunya sah. Dan ayah di situ satu suku tuh sama kakeknya dia, satu sekolahnya juga dulu, SD SMP beda. Nah ayah numpang tuh di tempatnya dia. Ya nggak enak lah yang namanya numpang ya.
nggak bebas, dibilangin yang nggak sesuai dengan apa yang terjadi di situ gitu loh. Ayah nggak betah juga, ayah ditawarin sama si Andika ini kalau dia punya saudara dari bapaknya Andika ini tuh orang Tasik, orang Jawa Barat. Kalau di kampung suka dibully tuh, ayah nggak tahu kalau ayah asal dibully juga apa nggak sama teman-temannya. Tapi kalau di Padang dulu kayak gitu, tuh, masih suka bully-bullyan. Kalau ayahnya beda daerah tuh dibully gitu, kayak gitu. Jadi bilangnya lele gitu, Jawa gitu. Padahal bukan Jawa, itu kan Sunda gitu. Kan taunya orang kampung itu cuma Jawa doang, nggak tahu Sunda atau Jawa. Nah, ditawarin sama saudaranya, kamu mau nggak tinggal di Harapan Jaya? Harapan Jaya Bekasi gitu. Bekasi, ayahnya nggak Bekasi, ya udah Bekasi. Karena ayah emang pengen dari dulu itu pengen tinggal di Bekasi gitu. Sementara kan di situ di Tangerang ayah nggak cocok, karena lingkungannya kurang bersih. Ayah balik ke, ayah ngikutin saran dia. Ayah juga nggak tahan di situ numpang terus. Uang juga nggak ada, gitu, nggak enak aja. Tempatnya juga nggak besar, kecil gitu. Di situ ayah diajak dia ke Bekasi, ke rumah ibu Ade namanya. Ayah manggil dia ibu, dia jadi ibu angkat ayah di sini sampai sekarang. Dan si Andika ini dia nggak cocok tuh tinggal sama Bu Ade, karena Bu Ade kan agamanya kuat. Bapaknya ustadz di musola, orang terpandang lah di lingkungannya gitu loh. Jadi dia nggak betah, karena dia waktu itu si Andika tuh suka pacaran, masih suka main-main aja. Beda sama ayah yang emang niatnya nyari uang dan emang pengen menetap di Jakarta gitu loh. Dan dia pergi, ayah tinggal tuh di situ sama Bu Ade itu udah sekitar lumayan lama sih. Tinggalnya lumayan lama, cuman kalau buat nganggurnya nggak terlalu lama sih. Di waktu itu dia ngabarin ayah, Mat, udah lowongan nih di Alfamart tahun 2005 akhir gitu. 2006 deh, 2006 awal, 2005 akhir deh. Ayah kerja di Alfamart melalui referensi dari ibu itu, anak tempat sekolahnya anak ibu itu gitu loh. Setelah ayah kerja di Alfamart, ayah pindah lagi ke Honda, pindah lagi ke yang awalnya di vendor Honda, habis itu Honda, itu Panasonic, Epson, banyak teman-teman terus. Akhirnya ayah bosan tuh kerja DPT karena gaji UMR-nya di tahun 2006 itu masih 900 sampai 1 jutaan aja, nggak cukup buat biaya hidup, kontrak segala macam tuh nggak cukup. Beda kalau sekarang DPT kan udah lumayan tuh gajinya, UMR aja udah 4 sampai 5 juta UMR-nya aja, belum lemburnya. Karena kondisinya kayak gitu terus, kontrak habis tuh ayah nggak betah juga tuh. Tapi ayah suka kerja DPT, cuman nggak sesuai aja dengan biaya, dengan upah yang ayah terima itu nggak cocok gitu. Ayah merasa waktu itu kurang, maju tuh kurang gitu. Itu ayah main ke tempat temen, satu kampung juga, di depan tuh tetangga rumah dulu di Padang, di Baringin, namanya Dian, panggilan Tompel, karena dia ada tompelnya dulu. Mas, main dulu di distro gue, ada kan di distro. Enggak di distro gue. Ya bilang ya oke, main. Pas main, bosnya seneng tuh ngeliat ayah yang suka ngobrol sama orang gitu loh, yang langsung mau jualin produknya dia di depannya dia. Ayah kan juga nggak ada beban, ya udahlah gitu loh, ayah ngelakuin itu aja, bukan tanpa maksud apapun di waktu itu gitu loh. Setelah itu dia bilang ke Dian ini, Dian, misalkan Asmat mau kerja terima aja. Disampaikan lah masih Dian ini, Mat, kalau mau kerja aja di sini, udah nggak kerja di PT, dia bilang gitu. Ayah udah mulai nggak betah tuh di PT itu. Setelah mondar-mandir PT terus jadinya bosen. Udahlah nyari yang pasti aja, walaupun nggak gede tapi yang ada gitu loh. Ayah nyari gitu. Ayah pindah ke situ dan ayah kerja setahun. Situ ayah pindah lagi ke PT spray bed cover, karpet, kayak gitu-gitu. Jadi itu disebut terbesar di sini di Kranji.
Itu referensi dari Doraemon, namanya panggilannya Doraemon, namanya Remon. Itu tetangga ayah juga dulu di kampung, nggak jauh dari rumah. Anaknya Teyat panggilannya kalau di kampung. Dan dia dari kecil dulu tahu ayah gitu loh. Dia bilang, udah Mat, kalau ini kerja di sini aja, ntar aku bilang ke bos gitu. Berisik ya, maaf ya. Setelah beliau mereferensikan kerja di situ, ayah diterima tuh kerja di situ. Nah, ayah lama kerja di situ, 4 tahun apa mau 5 tahun kayaknya deh. Di situ ayah baru selama ayah cerita dulu itu sampai di distro, ayah belum pernah dekat sama perempuan tuh. Ayah nggak pinter yang namanya tuh pacaran, belum pinter lah intinya, masih bener-bener kurang banget gitu. Setelah itu ayah pindah di tempat kerjanya Doraemon itu, namanya PT Liatex ya tekstil. Ayah kerja di situ, ayah mulai tuh mikirin namanya pasangan cewek gitu. Dan di tahun kedua ayah berpikir ayah mau nikah nih. Usia ayah di situ waktu itu udah 28-an, dan ayah pengen tahun depan ayah udah harus punya calon gitu loh. Dan ayah mulailah nyari-nyari deket-deket PDKT sama customer, salah satunya ibu kamu gitu. Waktu itu ibu kamu masih sama suami pertamanya. Ya, ayah belum deket. Setelah dia kan berapa kali sekarang, sebulan sekali kalau berapa 2 minggu sekali tuh ke toko tuh beli bahan, beli buat seragam, kan ibu kamu kan jahit. Setelah berapa kali ketemu, jadinya tukar-tukaran Facebook tuh. Waktu itu masih Facebook masih booming-boomingnya, ayah juga masih main Facebook waktu itu, walaupun sekarang udah jarang banget. Di situ mau lebaran ayah chatting dia tuh, entah apa saya lupa juga detailnya, tapi intinya dia bilang dia udah enggak sama suaminya, dia masih udah sendiri gitu loh. Ya udah, ayah deketin tuh ibu kamu. Yang lebih detailnya lagi nanti pas ketemu ya ceritain, ini besarnya aja. Setelah itu ayah PDKT, dan ibu kamu juga setuju dan mau ayah deketin. Ya akhirnya ayah bilang, ya udah kalau mau serius nanti ayah kesana. Nungguin orang tua kamu bilang kalau ayah serius dan pengen bawa kamu dulu ke Bekasi setahun, dan tahun berikutnya kita menikah gitu. Dan itu yang ayah lakuin, orang tua yang setuju, dan ibu kamu tinggal di Bekasi setahun tuh, tapi deket sama kerjaan ayah. Selalu ayah tiap hari kesana. Sebelumnya bilang ayah pulang dulu ke mes di tempat kerja itu gitu. Dan setelah itu ayah nikahnya di kampung di Jawa. Dan alhamdulillah nggak lama ibu kamu hamil, dan ya kamu pasang anaknya ayah. Kamu lahirnya di rumah sakit kasih ibu Jatiwaringin, rumah sakit khusus ibu dan anak. Itu kamu dulu dirujuk, yang awalnya lahirnya normal ternyata nggak bisa, air ketubannya udah keluarin waktu itu, dan ayah nampungin ibu kamu waktu itu. Dokternya bilang kalau ini nggak bisa karena anaknya terlilit pusar. Dokternya bilang gitu, dokter itu turas waktu itu. Ini kamu juga ada kok, di kata kamu juga ada itu namanya dokter itu. Setelah itu dokternya bilang harus dirujuk nih ke rumah sakit yang ayah bilang tadi, dan dirujuk. Dan waktu pesanan normal tuh kamu udah kelihatan bahwa rambut kamu udah kelihatan, tapi belum keluar, belum kayak ada menahan gitu. Makanya dianjurkan untuk dioperasi biar selamat dua-duanya. Ayah bilang ya lakuin yang terbaik, yang penting anakku dan pasangan dan istriku selamat. Ayah bilang itu waktu itu. Alhamdulillah kamu juga kuat banget, bertahan selama itu. Di jalan juga lumayan jauh, ada kali setengah jam dari klinik ke rumah sakit itu karena lumayan jauh. Kamu bertahan, kamu lahir dengan sehat.
kamu sehat banget, kamu cantik banget. Nanti ada fotonya juga ya, lampirin. Bener-bener ayah sedih banget situ. Kamu pegang tangan ayah, pegang tangan ayah, tangan kamu masih pucat ke abu-abuan gitu, warnanya kecil, megang jari kelingking ayah. Nah ya, azanin kamu di situ. Itu momen ini sih, momen nggak akan pernah ayah lupain. Sedih kadang-kadang, kenapa semuanya harus berakhir seperti ini gitu loh. Tapi ya ini detail awalnya dulu ayah bilang, ceritain sama kamu. Setidaknya kamu tahu, ayah tahu asal ayah dari mana. Ya inilah wajah ayah kan, wajah orang yang menyayangi kamu, wajah orang yang sempat membuat kesalahan besar dan kamu jauh dari ayah. Ayah minta maaf. Ayah udah minta maaf ke semua orang, ke orang tua, ke semua orang di sisinya ayah, semua orang di sisi ibunya kamu. Kakak minta maaf. Ayah berharap rasa sakit, rasa benci itu hilang aja. Ayah udah lama ngilangin itu, makanya ayah sempat bilang ke ibu kamu kalau aku minta maaf, aku mungkin tak balikan. Kamu menolak terus. Ayah di waktu itu masih menganggap ya aku yang salah, aku nggak bisa marahin dia balik. Semua kata-kata yang nggak enak yang keluarin orang tua oleh ibu kamu, ayah terima aja. Ayah tahu ayah salah, tapi tolong buat ibunya kamu, buat yang tolong ini semua buat saya juga. Aku tahu aku salah, aku minta maaf, aku udah sering minta maaf sama kamu. Aku tahu banyak janjiku yang nggak terlaksana ini, tapi tolong jangan jauhin aku sama anak. Kasihan Asa, aku dari dulu gue bilang kayak gitu, tapi kamu nggak akan dengerin. Kalau misalkan nanti Asa udah dewasa melihat video ini, jaga diri kamu. Ayah selalu doain kamu, ayah selalu lihat foto kamu setiap kali lihat video kamu setiap harinya, karena cuma itu yang ayah punya dari kamu. Ayah kesana pun nggak terhitung kalinya, ada sekitar 5 apa 6 kali, itu cuma sekali doang ayah ketemu sama kamu. Selebihnya ayah ditolak mentang-mentang, disuruh pergi, dibilang kalau kamu itu bukan anaknya ayah. Sedih. Ayah nanti ya cantumin fotonya juga bisa kita ketemu. Ayah beliin kamu es krim, ayah ajak kamu jalan. Buat beli es krim sama Ryan waktu itu. Ryan emang dari awal deket sama ayah, karena ayah sering bawa jalan-jalan juga dulu. Ya gitu. Kamu jadi anak yang baik, anak kasihan. Ambil baiknya aja. Hidup kita tuh nggak pernah ada yang tahu. Ayah minta maaf, ayah salah dulu. Kamu tetap anak ayah tetap orang tua kamu. Kemana pun pergi juga akan bisa dirubah. Nanti ya cantumin email ayah di situ. Emailnya nama kamu bisa email ayah. Kalau misalkan ada nomor dari kamu ya ayah aja. Kamu video call ayah langsung, ayah nunggu kamu. Karena ayah berpikir kalau ibunya kamu tuh udah terlalu marah sama ayah. Ayah bisa ngerti, ayah nggak bisa nyalain dia, karena ayah juga salah gitu loh. Tapi tolong yang udah-udah, kan ada hikmah dari sesuatu apapun, pasti ada hikmahnya. Dan ayah udah berdamai dengan diri ayah dari dulu. Semoga ibu kamu juga begitu. Biasa ayah sayang kamu. Udah lama sih ayah sebenarnya tuh bikin video kayak gini. Ini dokumentasi, kamu bisa ngeliat ayah, kamu bisa mendengar suara ayah kayak apa, wajah ayah kayak apa. Ya dulu ayah kayak gini-gini aja, padahal enggak. Ya udah mentok kali ya. Ayah sayang kamu. Sering ayah mimpiin kamu, dan ayah tahu kamu tuh suka mimpiin ayah juga. Baik ya sayang.
sedih rasanya. Saya selalu ya. Saya cuma bisa bayangin kamu aja saat ini. Semoga suatu hari nanti kita bisa ketemu, bisa bersama. Baik-baik ya sayang. Ada apa-apa kabarin aja. Selagi ayah bisa, pasti ayah bantu kamu. Semua kamu yang ayah punya. Love you. Love you sayang. Sehat-sehat sayang.